Saudara-saudariku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri kalau sekarang kita itu hidup di zaman di mana kita begitu sibuk untuk memperbaiki apa yang tampak dari luar. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana image is everything, ya kan? Citra, gambar diri, kata-kata, bahkan penampilan kita itu segalanya. Maka kita selalu memoles apa yang ada di luar. Tetapi masalahnya adalah kita jarang untuk berani justru masuk ke dalam ruang yang paling dalam dari diri kita sendiri, kepada hati kita. Padahal kebenaran yang tidak bisa dipungkiri adalah ini. Apa yang rusak di dalam, apa yang tidak beres di dalam, itu pada akhirnya akan selalu muncul keluar. Saya kasih contoh, kalau Anda punya mobil, kalau ada yang tidak beres dengan mesin mobilmu, maka mobilmu itu akan mulai mengeluarkan suara-suara yang aneh. Ya kan? Yang tidak kita kenal, yang alien. Maka kita akan bilang, loh ini suara apa ya? Itu menunjukkan bahwa mesin mobilmu mungkin ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Ketika komputermu ada yang tidak beres di bagian dalamnya, mungkin perangkat komputermu sekarang mulai akan sedikit lebih panas, overheating. Jadi apa yang tidak beres mulai muncul di luar. Ketika engkau punya sesuatu yang tidak baik di dalam dirimu, mungkin tumor di bagian pencernaan, sekarang kamu akan mulai sering mual dan muntah-muntah. Maka demikian pula halnya sama dengan hidup rohani. Orang yang hatinya sombong di dalam tanpa dia sadari, mungkin akan juga sering melahirkan kata-kata yang melukai dan menyakitkan orang lain. Orang yang mulai kehilangan kebajikan, kesabaran, dan kerendahan hati di dalam dirinya, engkau akan lihat bahwa dia akan juga sering engage, dia akan sering terlibat di dalam perdebatan dan konflik yang sebenarnya tidak penting dan receh. Ya kan? Orang yang kehilangan, misalkan orang yang punya iri hati yang berlebih, dengki dengan orang lain, juga akan terus-menerus menimbulkan perpecahan dengan menyebarkan gosip dan fitnah. Karena dia tidak suka dengan orang lain. Prinsip umumnya apa? Seseorang yang tidak beres di dalam dirinya, di dalam hatinya, kemungkinan besar juga sungguh tidak akan beres di dalam tindakan dan perilaku di luarnya. Maka ia akan memproyeksikan semua kegelisahan dan ketidakpuasannya sendiri kepada orang lain. Luka yang tidak disembuhkan juga akan menyebabkan kita punya sikap yang dingin, yang kasar, yang pahit sama orang lain. Kekosongan hati yang tidak diisi dengan Tuhan juga akan mulai diisi oleh ambisi, hawa nafsu, dan pencarian akan pengakuan diri. Mungkin itu sebabnya hari ini Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Maka kita tidak bicara soal apa yang eksternal. Bahkan di ayat lain Yesus juga pernah berkata, bersihkan dahulu bagian dalam cawanmu, maka bagian luarnya pun akan turut bersih. Maka sebenarnya ini sebuah panggilan dan undangan radikal bagi kita untuk bertobat. Bahwa Tuhanmu itu pertama-tama, dia tidak melihat dan dia tidak hanya fokus pada eksternal. Tetapi ia menghendaki hati yang diperbaharui. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan itu bukan soal terlihat baik atau melakukan banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan keagamaan untuk orang bisa lihat. Bukan soal apa yang kamu konsumsi, bukan soal pernak-pernik dan aksesorisnya, tetapi melainkan menjadi sungguh bersih di hadapan Allah. Itu sebabnya mungkin hari ini kita diajak untuk melihat hidup kita masing-masing. Kalau selama ini kita masih sering fokus membersihkan apa yang ada di luar, mungkin kita juga seringkali melupakan apa yang ada di dalam. Atau bahkan mungkin kita seringkali lihat orang lain dan kita menghakimi orang lain karena kelihatannya bagian luar mereka kotor, tanpa kita pernah melihat bagian dalam cawan hidup mereka. Jangan-jangan cawan hidup bagian dalam mereka jauh lebih bersih daripada hidup kita. Mungkin punya kita bersih di luar, tapi tidak bersih di dalam. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini marilah kita berdoa dan kita izinkan Roh Kudus
untuk masuk ke dalam ruang hati kita, dan kita minta Roh Kudus juga untuk ikut membersihkan hati kita. Biarlah Roh Kudus meluruskan apa yang bengkok dan menyembuhkan apa yang terluka. Karena satu hal, ketika bagian dalam diri kita, hati kita diperbarui oleh Allah, maka bagian luar hidup kita semoga juga akan memunculkan terang dengan sendirinya. Karena kita semua tahu bahwa hati yang telah dimurnikan, hanya dengan hati yang telah dimurnikan, lahirlah hidup yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh kasih. Amin.